Selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman semua dalam seminar online Broker Dealer. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Tri Kusuma Wangsih, SEMSI, selaku Ketua Program Studi D4 Keuangan yang sudah berkenan hadir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti seminar kami. Pada pagi ini, kita akan melanjutkan seminar kita yang kedua dengan tema Broker Dealer, yang di dalamnya kita akan mengupas apa aja sih yang dilakukan oleh broker dealer di dalam ruang lingkup pasar modal. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, nama saya Rudi, selaku moderator pagi hari ini. Saya sendiri bekerja sebagai analis di MNC Sekuritas. Di tengah kita juga sudah hadir beberapa narasumber kita, ada Bro Arif dengan profesinya sebagai broker dealer di PT Mire Aset Sekuritas. Lalu juga ada Bro Faris yang berprofesi sebagai broker dealer dari CJS CIMB, dan Bro Farhan sebagai profesi di broker dealer MNC Sekuritas. Selain itu juga acara ini atau seminar ini disponsori oleh PT Erdika Elite Sekuritas. Perlu saya sampaikan bahwa kami telah menyiapkan hadiah yang tentunya sangat menarik untuk peserta yang memiliki pertanyaan yang paling bagus. Jadi ikuti terus jalan seminar kita hari ini ya. Sebelum kita memulai acara seminar hari ini, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Sesi pertama adalah penyampaian materi dari panelis yang merupakan praktisi dari divisi broker dan dealer dari perusahaan-perusahaan sekuritas. Lalu sesi kedua adalah sesi interaktif dan tanya jawab, di mana para peserta nantinya bisa untuk melakukan tanya jawab secara langsung atau bisa juga melalui chat interaktif yang ada di Zoom meeting hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa Ibu Dr. Tri Kusuma Wangsih, SEMSI. Beliau merupakan Ketua Program Bidang Studi D4 Keuangan Universitas Trisakti. Selamat pagi Ibu Tri. Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi semuanya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, semoga kita semua senantiasa sehat ya, dilindungi Allah SWT. Baik, Ibu Tri, silakan memberikan kata sambutan mengenai acara seminar pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Rudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan seluruh alumni program Sarjana Terapan D4 Keuangan ini, khususnya yang dari pasar modal, serta seluruh peserta seminar pada pagi hari ini, di mana mengangkat tema Broker Dealer Marketing Advising, Maintaining Client Trading dan Dealing. Mas Lanjar, saya ucapkan terima kasih sebagai Ketua Ikatan Alumni, dan hari ini narasumber adalah Saudara Mas Muhammad Farhan ya, kita panggil Mas aja, Mas Faris Saifullah, dan Mas Arif Hairul Ashar. Pagi ini sangat berbahagia saya bisa bersama-sama dengan kalian. Terima kasih atas desain ya, rancangan-rancangan seminar yang telah kalian lakukan selama ini. Beberapa minggu yang lalu, kemudian minggu yang lalu juga sudah dilaksanakan juga webinar tentang pasar modal, dan hari ini berlanjut, dan mungkin ke depan kita akan ada webinar-webinar lain yang berkaitan dengan pasar modal, perbankan, maupun perpajakan. Semua itu adalah bagian konsentrasi yang ada di program Sarjana Terapan D4 Keuangan.
para narasumber dan para peserta, kegiatan-kegiatan webinar di tengah COVID ini menggambarkan bahwa kita tidak terpengaruh meskipun secara fisik kita tidak bisa bertemu, namun dengan adanya teknologi, alhamdulillah di antara kita tetap ya saling sharing, saling berbagi ilmu, saling berbagi manfaat. Sehingga saya menyambut baik para alumni yang terus merancang bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, untuk lembaga, dan masyarakat. Broker dan dealer saya kira ini suatu profesi yang ada di pasar modal. Nanti dari narasumber akan menjelaskan secara detail apa saja yang dilakukan terkait dengan profesi tersebut. Dan saya berharap para peserta bisa memahami dengan baik, bisa mengerti dengan baik, sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh panitia bahwa nantinya akan ada kesempatan untuk tanya jawab dari para peserta. Jangan sia-siakan kesempatan itu, apalagi tadi disampaikan oleh MC bahwa dari acara ini akan ada door prize yang menarik. Saya kira terkait dengan pelaksanaan ini sangat bagus dan ini mudah-mudahan akan terus bisa dilakukan di masa-masa yang akan datang. Semua narasumber akan bisa menyampaikan, bisa membedah apa sih yang dilakukan oleh seorang broker dan apa dealer dan apa bedanya dengan broker, dealer dan lain sebagainya. Barangkali masyarakat awam mungkin mahasiswa juga ada yang kurang memahami dengan baik. Insya Allah pada webinar kali ini akan dikupas tuntas terkait dengan hal tersebut. Baik, adik-adik mahasiswa dan narasumber, saya nyatakan kegiatan webinar ya, seminar online dengan tema Broker Dealer Marketing Advising Maintaining Client Trading dan Dealing saya buka. Semoga acara ini berjalan lancar dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri untuk kata sambutannya. Semoga seminar kali ini dapat bermanfaat khususnya untuk adik-adik mahasiswa kita yang masih belum mengenal profesi dan peluang pekerjaan yang ada di industri pasar modal. Oke, kita lanjut ke materi acara pertama. Saya akan memberikan gambaran mengenai broker-dealer. Broker-dealer sendiri dibagi menjadi dua divisi, yaitu adalah divisi equity retail dan divisi equity institusi. Untuk materi equity retail akan disampaikan oleh Bro Arif dan juga Bro Farhan. Sedangkan untuk mengenai materi equity institusi akan disampaikan oleh Bro Faris. Baik, langsung ke panelis pertama ada Bro Arif dan Bro Farhan. Saya persilakan untuk Bro Arif bisa memulai presentasi untuk pertamanya. Baik, terima kasih Brody selaku moderator hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Putri, selaku Ketua Program Debat Keuangan Universitas Trisakti. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti webinar di pagi hari ini dalam tema broker dealer. Oke. Sebenarnya broker dealer itu apa sih dan kerjanya itu di mana gitu loh. Broker dealer itu kerjanya di perusahaan sekuritas. Mungkin teman-teman semua ada yang belum paham apa sih sekuritas. Jangan-jangan security. Beda. Jadi kalau sekuritas itu
perusahaan yang bergerak di bidang jual beli saham, tapi si perusahaan sekuritas itu nggak ngeluarin saham. Jadi perusahaan sekuritas itu hanya sebagai perantara saja. Oke, jadi kalau aku analogi itu seperti ini. Jika teman-teman semua mau buka rekening tabungan, itu kan harus ke perbankan. Nah, sama aja kalau teman-teman semua mau buka rekening saham itu harus melalui perusahaan sekuritas. Nah, jadi untuk perantaranya gitu loh. Nah, untuk saat ini kurang lebih di Indonesia itu banyak banget sekuritas yang sudah ada dan punya license dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Oke, bisa next. Next. Nah, di dalam perusahaan sekuritas itu ada beberapa divisi. Minimal kalau di perusahaan sekuritas itu harus memiliki 4 divisi. Oke. Seperti operasional, brokerage, corporate finance, dan riset. Nah, kalau di operasional itu biasanya ini lebih ke back office sih, lebih ke back office. Terdapat ada risk management, ada internal audit, ada HR, ada IT, ada legal, ada finance, ada settlement. Nah, selanjutnya ada divisi namanya brokerage. Nah, divisi brokerage itu atau pemasaran. Jadi ini ibaratnya frontliner. Jadi sebagai ujung tombak suatu perusahaan sekuritas. Nah, produknya itu apa? Kalau di sekuritas, produknya itu yang pertama saham atau efek atau equity. Yang kedua itu reksadana. Terus yang ketiga itu obligasi, itu produk-produknya yang kita jualin atau dipasarin kepada masyarakat. Nah, yang ketiga itu corporate finance atau istilah sekarang itu namanya investment banking. Jadi perusahaan ini yang membantu untuk perusahaan akan listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan investment banking itu untuk membantu perusahaan-perusahaan yang mau go public. Dan divisi terakhir itu ada namanya divisi riset. Jadi divisi ini tugasnya untuk ngasih advice atau ngasih rekomendasi saham. Nah, semua job desk yang ada di broker ini, yang ada di sekuritas ini, itu nanti akan dijelaskan detailnya di webinar selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang mau mengkepoin atau mengikuti atau mempelajari lebih detailnya, nanti bisa ikut di webinar selanjutnya. Baik, next. Nah, tadi kan broker dealer itu kan produknya itu kan saham kan. Jadi orang Indonesia itu masih beranggapan bahwa investasi di saham itu judi gitu loh. Ngapain sih kamu investasi di saham, itu kan judi. Sebenarnya kalau secara hukum investasi di saham itu bukan judi. Karena investasi di saham itu yang pertama dijamin sama pemerintah dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Jadi mindset yang bahwa investasi di saham itu judi atau hal itu sebenarnya enggak. Dan kita juga ada fatwa MUI tahun 2011 dia mengeluarkan DSM MUI nomor 80. Mas Arief, kalau untuk investasi di saham kan harus butuh uang banyak kan? Enggak banyak. Jadi kalau investasi di saham itu, ini saya ngasih gambaran general aja ya. Jadi saya nggak terlalu mendapatkan di bagian ini. Jadi kalau misalkan ini untuk info aja, kalau misalkan untuk memulai investasi di saham itu dengan uang 5.000 aja sekarang udah bisa untuk beli saham 1 lot gitu loh. Oke. Contoh kalau di sini kan ada namanya perusahaan Telkom Indonesia. Itu harganya itu 3.900 per lembarnya. Jadi
untuk beli saham itu minimal satu lot itu sama dengan 100 lembar, tinggal dikali aja. Jadi untuk beli saham Telkom satu lotnya itu kurang lebih 400.000, sangat murah kan kalau misalkan dibandingin kita dengan persepsi yang awal bahwa investasi itu harus membutuhkan uang yang besar, itu sebenarnya salah. Dengan uang kecil itu kita udah bisa untuk berinvestasi di saham, dan masih banyak banget produk-produk yang digunakan sehari-hari itu perusahaannya itu udah terdaftar di Bursa Efek gitu loh. Seperti yang produk-produk yang sering digunakan seperti perbankan, BCA itu mostly itu kebanyakan udah terdaftar di bursa. Sekarang itu kurang lebih ada 700 perusahaan yang sudah terdaftar di bursa ya. Oke. Next. Nah, ini sebenarnya poin pentingnya itu kan di sini, di mana broker dealer itu cara kerjanya itu di perusahaan sekuritas itu gimana. Nah, cara pertama itu sebenarnya yang paling pertama itu kalian harus punya klien sih. Kamu harus punya. Jadi teman-teman yang mau kerja di bagian broker dealer itu yang pertama harus punya klien. Nah, Mas Arif, untuk cari klien kan susah. Emang susah. Kalau untuk pertama kali kalian itu mungkin harus struggling banget sih. Oke, harus struggling banget. Jadi caranya itu gimana? Pertamanya biasanya dikasih database sama perusahaannya. Database. Jadi dulu yang pernah aku lakuin itu pertama kali kerja aku setiap hari telepon udah sampai 100 sampai 200 orang telepon. Jadi menawarkan produk investasi saham orang yang nggak kenal, ditolak pasti ditolak. Yaitu sebagai modal awal untuk modal awal untuk sebagai mental kita sih. Nah, di sini tuh agak susah. Biasanya di 1 bulan atau 3 bulan itu agak susah. Oke. Nah, cara yang kedua bisa kita melakukan edukasi saham. Nah, edukasi saham itu jadi kita bisa ngadakan acara seminar pasar modal atau investasi, gimana pentingnya investasi di saham gitu loh. Nah, dari seminar ini biasanya itu lebih mudah untuk mendapatkan calon investor karena saya lihat kalau orang-orang seperti kita tuh lebih baik orangnya tuh dikasih edukasi terlebih dahulu gitu loh. Gitu. Dan yang ketiga, cara untuk cari klien itu bisa melewati digital marketing. Di era sekarang ini, canggih ini, sangat mudah banget untuk cari klien lewat digital marketing. Kita bisa manfaatin Telegram, kita bisa manfaatin YouTube, kita bisa manfaatin website, kita bisa manfaatin blog, kita bisa manfaatin LinkedIn. Jadi kita bisa bikin namanya channel Telegram atau YouTube. Jadi untuk kontennya itu berisi tentang saham, investasi di saham. Terus jadi intinya kita approach lah kepada calon investor biar si calon investor itu join sama kita. Itu akan lebih mudah banget sih dibandingkan dengan cara yang database. Yang database itu ibaratnya yang by telepon itu ibaratnya cara yang paling jatuh banget sih. Nah, sekarang ada eranya digital marketing. Jadi buat kalian teman-teman semua yang mau terjun di broker dealer itu enak sih, maksudnya untuk cari klien ya gampang lah. Oke, yang terakhir ini adalah relasi. Kita bisa ngajak relasi kita, teman-teman kita, circle terdekat kita, seperti teman, sahabat, atau keluarga. Syukur-syukur kalau kita punya komunitas, ajakin, edukasi. Oke. Nah, kalau untuk divisi retail ini, targetnya itu
ya semua orang beda sama untuk institusi mungkin kan ada syarat dan tertentunya kan. Kalau jadi untuk equity retail itu semua orang bisa untuk jadi investor, syaratnya dia punya KTP sama buku tabungan aja gitu. Oke, nah setelah cara-caranya itu udah semua, nah setelah itu kita kan udah dapat tuh klien, udah dapat investor. Nah setelah closing itu jangan dibiarkan aja. Jadi si nasabah itu, klien itu nanti akan kita kasih advice dari basic dulu. Kita kasih advice. Gimana cara ngasih advice ya? Gimana sih cara jual beli sahamnya gimana? Gimana cara penggunaan online tradingnya itu gimana? Jadi kan kita kasih advice dulu. Cara lihat portofolio gimana? Kita edukasi cara menggunakan margin gitu. Terus yang kalau misalkan udah expert, kita advice cara membeli saham yang baik dan benar. Kita ngasih edukasi gimana sih cara bisa yang baik dan benar itu gimana. Dan yang terakhir untuk investor sih biasanya ngasih gimana sih untuk investasi yang baik, trading yang benar itu baik gimana gitu. Nah setelah advising itu hal yang penting itu sebenarnya maintenance klien. Ketika di pasar modal sebagai broker dealer itu untuk jualannya itu sebenarnya di awalnya doang sih, selebihnya itu lebih ke maintenance. Ketika kalian udah punya klien itu klien itu harus dijaga benar-benar banget. Kita harus memberikan servis terbaik. Tuh. Gimana sih caranya untuk maintenance yang baik itu? Ya mungkin setiap sales itu setiap orang beda-beda ya. Kenapa sayanya? Jadi mungkin kalau saya sih lebih yang pertama untuk ngadepin klien itu harus profesional. Okay. Yang kedua harus fast respon. Dan biasanya sih kalau maintenance klien tuh saya lebih ngadain investor gathering atau kita ngadain kopdar. Jadi di acara kopdar itu nanti kita bahas-bahas saham, kita diskusi obrolan santai. Okay. Terus kasih market outlook setiap bulannya atau per setiap semester atau setiap tahun. Jadi masih market outlook dan masih insight saham dan news market sih. Mungkin kurang lebih seperti itu sih untuk cara mendapatkan kliennya itu gimana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Mas Farhan. Silakan Mas Farhan. Oke, terima kasih Bang Arif. Next slide. Tadi udah dijelasin sedikit sama Bang Arif bagaimana caranya kita finding client. Ya, yang pertama ada database. Biasanya sekuritas itu menyediakan database, terutama untuk investor-investor yang lama tidak aktif. Nah, tugas kita di situ memfollow up bagaimana caranya investor tersebut untuk kembali aktif, paling tidak untuk investasi dalam jangka panjang. Gitu. Yang kedua dijelasin juga edukasi. Edukasi kita menjelaskan juga bagaimana kondisi ekonomi terkini kepada investor. Bagaimana memilih saham-saham yang baik, bagaimana menggunakan operating online trading ya, karena sekarang kan banyak investor yang lebih fokus mengeksekusi sahamnya sendiri melalui online trading. Terus berikutnya ada tadi digital marketing. Sekarang hampir semua perusahaan sekuritas tuh memiliki sosial media sendiri kayak YouTube, Instagram, Telegram, dan lainnya. Itu untuk mempermudah sebenarnya ya. Terus relasi, biasanya kalau kita dapat investor pertama dan mereka puas dengan kinerja kita, biasanya dia akan mengajak relasi-relasi lainnya untuk menaruh dananya di kita gitu. Oke, setelah kita dapat klien, tanggung jawab selanjutnya untuk sales adalah advising dan maintaining. Di sini saya bagi dua klien. Yang pertama ada regular dan margin. Apa sih bedanya? Biasanya kalau nasabah reguler, treatmentnya juga beda dengan nasabah margin. Karena jenis sahamnya akan beda. Karena Bursa Efek sendiri mengatur perbedaan antara saham-saham yang reguler dan saham-saham yang margin. Penilaiannya pun tergantung.
Biasanya setiap 6 bulan sekali bursa memperbarui saham-saham apa yang keluar dari marginable stock dan yang masuk ke marginable stock. Oke, bagaimana kita memaintain treatmentnya beda antara nasabah reguler dan margin. Poin pertama ada portfolio monitoring, di sini sama antara reguler dan margin. Yang kedua ada limit trading due date. Nah, di sini perbedaannya. Kalau di margin, kita akan fokuskan ke margin call ratio. Kalau di reguler kita fokus ke limit trading due date. Yang ketiga ada di nasabah reguler ada information update dan sama sepertinya, tapi di sini ada poin yang berbeda. Next slide. Oke, saya ingin jelaskan satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah monitoring portofolio. Nah, di sini kita punya kewajiban setiap hari untuk memantau bagaimana posisi portofolio klien kita. Apa sih bedanya dengan portofolio nasabah reguler dan margin? Biasanya jenis sahamnya berbeda. Oke, kalau nasabah reguler kita bisa membeli untuk semua saham. Di bursa sendiri sekarang tercatat sekitar 700 lebih saham. Sementara untuk margin, sekitar 10% dari total perusahaan yang tercatat, yang masuk ke marginable stock. Begitu. Kita di sini mungkin bisa berelaborasi dengan divisi riset dari sekuritas masing-masing. Kita bisa tanya portofolio nasabah kita memiliki saham apa aja, dan better bagaimana tindakan yang harus kita ambil ke depannya. Yang kedua, di nasabah reguler ada limit trading due date. Nah, di sini mungkin di masyarakat ada sekedar bingung ya. Apa bedanya margin ratio dengan limit trading yang ada di akun saham? Menurut peraturan OJK nomor 4 tahun 2018 mengenai penyelesaian transaksi saham, di fokus di pasal 5, di situ ada dijelasin apa perbedaannya. Kalau nasabah reguler, itu perusahaan sekuritas biasanya menyediakan pendanaan sementara, di mana klien harus membayar paling lama 4 hari setelah transaksi itu selesai. Apa tindakan selanjutnya bila 4 hari itu nasabah tidak melakukan top up? Biasanya tim risk management ya, kalau teman-teman ikut seminar sebelumnya, di situ ada senior kita Bang Andre menjelaskan fungsinya risk management untuk melaksanakan apa istilahnya kebijakan-kebijakan dan peraturan yang diatur oleh OJK dan bursa. Biasanya tim risk management memforsell atau menjual saham-saham yang ada di klien senilai pembiayaan sementara yang kita pakai. Nah, kalau margin call ratio sebenarnya nggak ada batasan. Yang membatasi adalah limitnya. Apabila limit ratio atau pembiayaan yang dipakai oleh klien melebihi 65%, dan paling lama 2 hari itu tidak melakukan top up, maka tim risk management akan melakukan margin call bahasanya. Jadi kalau di reguler itu di for sale, di margin account itu kita nyebutnya margin call. Seberapa besar sih yang dibuang? Nah, itu tergantung pembiayaan dan limit yang kita pakai. Intinya sampai rasio si klien kita itu tidak melebihi angka 65% sebagaimana diatur di POJK nomor 4 tahun 2018 di pasal 5 itu tersendiri. Oke, selanjutnya ada information update. Nah, di sini kita punya kewajiban untuk mengupdate kondisi-kondisi pasar terkini, apakah corporate action yang akan diambil oleh emiten ke depan, apakah itu mau red issue atau stock split dan sebagainya macam, kita punya kewajiban untuk menyampaikan atau memfollow up ke klien. Yang untuk margin sama sebenarnya, tapi perbedaannya seperti saya sampaikan tadi di awal, untuk saham-saham margin hanya berisikan sekitar 10% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kurang lebih ya, sekitar 70-an atau 60-an. Di situ treatmentnya berbeda. Biasanya setiap 6 bulan, ada bursa memperbarui saham-saham apa saja yang masuk ke marginable stock dan keluar dari marginable stock. Nah, di sini ada pertanyaan, gimana kalau saham margin yang dimiliki di portofolio nasabah kita sudah tidak lagi masuk sebagai saham margin? Biasanya tim settlement dan KSI sudah mengatur itu. Biasanya saham yang tidak masuk ke saham margin lagi akan dipindahkan ke saham reguler. Karena salah satu syarat untuk membuka akun margin adalah nasabah harus memiliki akun reguler dulu sebagai backup itu tadi untuk tindakan-tindakan tersebut. Oke, bisa next.
Oke, di sini ada proses dealing. Kalau saya jelasin tadi, sekarang banyak orang atau klien yang menggunakan online trading. Tapi ada juga beberapa, seperti klien-klien yang naruh dana besar atau institusi atau badan lainnya, biasanya mereka akan mengeksekusi sahamnya melalui tim dealer. Bagaimana tahapannya? Biasanya compliance atau legal dari sekuritas itu mewajibkan adanya rekaman order. Nah, di sini makanya diutamakan atau diharuskan klien itu order melalui telepon ke dealer yang dia tuju. Oke, selanjutnya klien tersebut menginstruksikan saham apa aja yang mau dia jual atau dia beli di harga berapa dan jumlahnya berapa lot. Di situ kita sebagai sales atau dealer punya kewajiban untuk mengkonfirmasi ulang. Misalnya Bro Rudi pengen beli saham BRI senilai misalnya 2.000 lot. Di situ sebelum mengeksekusi, si dealing itu punya kewajiban untuk mengulangi, mengkonfirmasi ulang agar tidak terjadi miskomunikasi. Jika sudah dikonfirmasi, tugas kita adalah mengeksekusi. Oke, selanjutnya adalah konfirmasi order. Apakah order itu langsung done atau masuk antrian? Karena biasanya kalau kita mengeksekusi tidak langsung done, tergantung harga yang mau dipasang oleh si klien tersebut. Apakah langsung, misalnya dia pengen beli, apakah kita langsung makan harga over? Misalnya dia pengen jual, apakah kita langsung makan harga bid? Gitu. Oke, menurut saya sih segitu mengenai maintaining dan dealing. Saya kembalikan ke Bro Rudi sebagai moderator. Baik, materi yang menarik ya dari Bro Farhan dan juga Bro Arif tentunya. Jadi dari materi-materi yang tadi setelah disampaikan oleh Bro Arif dan Bro Farhan sendiri, kurang lebih saya punya 3 kesimpulan ya. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu dulu ya, apa aja divisi yang ada di sekuritas itu. Karena kan memang broker dealer merupakan divisi ujung tombak dari perusahaan sekuritas. Sehingga juga broker dealer perlu tahu ya, di mana broker dealer biasa untuk melakukan hubungan secara langsung. Karena kalau kita lihat seperti broker dealer perlu sangat sekali berhubungan dengan riset dan juga dari IB-nya untuk melakukan menganalisa saham-saham melalui riset dan juga menawarkan produk-produk saham baru yang dilakukan oleh IB melalui IPO dan sejenisnya. Selain itu juga yang kedua, kita juga harus bisa menjelaskan dan mengedukasi kepada klien ya, bahwa pasar modal atau saham yang ada di Indonesia itu sebenarnya dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Selain itu juga ada saham-saham yang berbentuknya syariah, yang memang juga sudah melalui Badan Majelis Ulama Indonesia tentunya. Serta juga kita bisa untuk memanfaatkan sosial media dan juga beragam jenis lainnya ya, seperti Instagram, Facebook, lalu juga Twitter, LinkedIn, untuk bisa mengedukasi dan juga menambah jumlah klien tentunya ya. Dan juga yang untuk terakhir, kesimpulan yang ketiga adalah kita juga harus bisa melakukan treatment kepada para klien ya, karena memang klien sendiri ternyata untuk di equity retail terbagi dua lagi, di mana ada klien reguler dan juga klien margin. Tentunya kedua klien tersebut treatmentnya sangat berbeda rupanya ya. Baik, itu merupakan kesimpulannya. Selanjutnya adalah materi mengenai equity institusi yang akan disampaikan oleh Bro Faris tentunya. Untuk Bro Faris, waktu dan tempat dipersilakan, Bro. Oke, terima kasih Saudara Moderator, Bro Rudi, yang terhormat Ibu Dr. Tri Punawangsi, selaku Kaprodi D4 Keuangan, terus yang terhormat untuk teman-temanku seluruh peserta seminar online Capital Market ini. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan ya sama Mas Farhan dengan Mas Arif, Mas Bro Arif, bagaimana sih cara kerja seorang broker. Nah, untuk di institusi ini sebenarnya mirip-mirip ya, beda-beda tipis lah juga. Ya, hanya ada sedikit perbedaan yang broker institusi lakukan. Oke, untuk next. Oke, dari sisi next ya.
Oke, dari sisi marketing, apa sih bedanya? Jelas, yang pertama adalah perbedaan dari target marketnya. Di mana kalau broker dealer retail ya menyasar kepada target market mereka adalah individu-individu, nah orang perorangan. Nah, kalau untuk broker dealer institusional ya kita menyasar ke badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan seperti apa sih yang bisa kita menjadikan target market seorang broker dealer institusional? Yang pertama ada aset manajemen. Nah, aset manajemen adalah perusahaan yang mengelola dana dari masyarakat. Nah, biasanya aset manajemen ini perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk reksadana. Nah, di sanalah kita sebagai broker dealer bisa memanfaatkan dari pengelolaan dana dari aset manajemen itu untuk melalui tradingnya melalui kita. Lalu yang kedua ada perusahaan asuransi. Nah, mungkin di sini juga banyak yang baru tahu teman-teman mahasiswa perusahaan asuransi kok main saham juga ya. Karena perusahaan asuransi pada dasarnya adalah perusahaan yang mengelola dana. Nah, di mana dana itu ada alokasinya sebagian untuk trading di saham, terus lalu membeli produk-produk fixed income seperti obligasi, seperti reksadana pun juga mereka ada membuat suatu produk. Nah, asuransi, lalu ada dana pensiun. Nah, dana pensiun juga salah satu target market kita, di mana dana pensiun juga perusahaan yang mengelola dana, di mana dana kelolanya berasal dari iuran karyawan yang bekerja di instansinya. Nah, lalu ada yayasan. Yayasan ini ada bisa yayasan kesejahteraan pegawai, bisa yayasan kesehatan. Nah, ada beberapa target market kita di yayasan. Lalu yang terakhir adalah hedge fund, private equity company. Nah, untuk aset manajemen, apa sih contoh-contoh perusahaannya yang bisa kita garap atau kita bisa prospek? Yang pertama, yang ini datanya saya ambil dari Google, ada tiga besar aset manajemen yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bahana TCW, ini adalah aset manajemen dari BUMN, lalu ada Mandiri Investasi, juga BUMN, dan yang paling terkenal ya selama ini adalah Schroders. Nah, ini perusahaan aset manajemen asing yang dana kelolanya juga lumayan besar kita menjadi target market. Lalu ada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi mungkin pada tahu semua, ada AIA, ada BPJS Kesehatan juga termasuk ke asuransi. Lalu ada Jiwasraya pun masuk dalam kategori perusahaan asuransi yang bisa kita milihkan target market. Lalu ada dana pensiun. Dana pensiun seperti apa sih yang bisa menjadi target market kita? Nah, hampir semua perusahaan ya, mungkin 70% lah dari seluruh perusahaan Indonesia memiliki dana pensiun untuk para karyawannya. Nah, salah satu yang bisa kita menjadi target kita, contohnya adalah dana pensiun PLN, kita bisa masuk ke sana. Lalu ada Taspen untuk pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil, Taspen yang mengelola. Lalu ada mungkin yang kita baru tahu saat ini adalah dana pensiun Universitas Trisakti, yang dimana kebetulan dana pensiun Universitas Trisakti pun menjadi klien saya untuk saat ini. Nah, lalu yayasan bisa yayasan Kesehatan Telkom, terus YKKBI, Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI, terus ada contoh lagi ada Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI. Nah, untuk di hedge fund mungkin ada dua yang paling terkenal di Indonesia. Nah, kita bisa lihat ada Northstar ataupun Northcliffe Indonesia. Nah, untuk target marketnya seperti itu. Next. Nah, ini adalah data 10 perusahaan aset manajemen atau manajer investasi dengan dana kelolaan tertinggi nih. Datanya saya ambil per April 2020. Nah, kita bisa lihat begitu besarnya dana kelolaan yang mereka punya. Nah, inilah menjadi motivasi kita, menjadi semangat kita untuk mencari klien bahwa banyak loh perusahaan-perusahaan aset manajemen, manajer investasi yang selain memiliki dana-dana besar, dan ini menjadi potensial bagi kita seorang broker institusional. Lanjut, next. Nah,
yang dijual apa sih? Nah, mungkin ada sedikit perbedaan fokus ya kalau untuk di institutional equity sales. Kalau di retail mungkin kita hampir 100% fokus untuk menjual saham, tetapi kalau di institusional kita bisa menjual 2 produk lainnya. Artinya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang klien kita punya gitu loh. Misalnya contoh, untuk bulan ini dia punya alokasi dana untuk beli produk fix. Nah, disitulah kita juga bisa menjual produk fix, bisa menjadi perantara bagi seorang klien kita untuk misalnya butuhnya produk obligasi apa, butuh reksadana apa. Nah, tidak bisa di luar dari saham itu sendiri. Nah, fungsi kita ketika menjadi seorang broker institusional itu lebih kepada sebenarnya menjadi seorang advisor juga. Next. Oke, untuk advising sebenarnya ada perbedaan sedikit di advising. Nah, saya ingin mengutip ada kalimat ini keluar dari bos saya. Ini punya arti sih bagi saya. Bos saya pernah bilang, ketika kamu jujur dengan produkmu, disitulah kamu menangkan hati pelangganmu. Artinya dalam advice ini, kamu harus tahu produkmu apa, keunggulannya apa, kekurangannya apa, dan apa sih risikonya, gimana sih nanti perjalanannya. Dan di sanalah ketika kamu men-advise klienmu dengan keadaan produk yang sebenarnya, disitulah kamu sebenarnya menggunakan hati pelangganmu, dan di sanalah orang akan percaya. Untuk next. Oke, ada konsep besar dari advising di brokerage institusional ini. Pertama, ketika kita mau mengadvise seorang klien, terutama di institusi, pertama kita mendapatkan input dari research. Ini penting karena inilah kolaborasi di sana antara divisi research dengan broker, mana research akan memberi gambaran tentang market apa yang terjadi di market hari ini dan bagaimana prediksi ke depannya. Lalu produk apa sih yang sekarang baik untuk dimasuki oleh klien untuk saat ini. Nah, lalu yang kedua, setelah kita mendapatkan input dari research, analis dari tim research, bagaimana kita memprosesnya? Artinya memproses di sini, setelah kita dapat, bagaimana cara kita untuk menyampaikannya kepada klien. Nah, proses di sini adalah dengan bahasa yang, misalnya contoh bahasa yang ekonomi, bagaimana kita menjadi mengungkapkannya dengan bahasa yang sederhana mungkin. Nah, itulah penting untuk processing di sini. Nah, ketiga ada keluar output. Nah, output ini akan menghasilkan client decision, keputusan klien untuk membeli produk, iya atau tidak. Nah, advising ini sangat penting karena kenapa? Semua sekuritas, bahkan semua broker mungkin menjual produk yang sama. Tetapi ada satu perbedaan ketika klien itu akan menentukan dia akan beli atau tidak di tempat yang kamu ada sekarang. Contoh, saya menawarkan produk A, Mas Arif menawarkan produk A. Nah, di sanalah sebenarnya kemampuan kita mengadvise, bagaimana kemampuan kita memenangkan hati pelanggan itu. Nah, itu penting. Nah, konsep ini yang harus terpatri dalam diri kita sebagai broker dealer untuk jangan pernah menjadi satu hal yang penting lah untuk kita ingat selalu untuk ke depannya. Next. Nah, ini sama juga dengan materi advising adalah financial planning is about more than just good advice or investment return. It's about providing guidance that you can trust. Nah, ini menyangkut dengan masalah advising. Advising ini bukan tentang advice ataupun hanya sekedar keuntungan saja, tapi lebih kepada guidance that you can trust. Jadi, apa sih yang kamu percaya supaya
ketika mengadvise, kamu pertama harus yakin apa yang kamu berikan. Ini bukan tentang untungnya segini ataupun nanti hasilnya bagaimana, tetapi ketika kamu percaya itu, kamu memberikan ke nasabah, ke klien, nah klien pun akan dengan senang hati mengikuti itu. Nah, lanjut next. Nah, masuk ke materi 3, trading and dealing. Sebenarnya ada sedikit perbedaan nih antara eksekusi di retail dengan institusi. Ya, ada bedanya dengan apa sih bedanya? Pertama, cara ordernya. Nah, cara order institusi itu ada macam-macam. Pertama, mereka biasanya ada cara konvensional dulu menggunakan email. Itu cara konvensional. Lalu cara jadul, sekarang udah ditemukan, sekarang ada phone, desk phone. Biasanya mereka menggunakan desk phone. Lalu yang ketiga, biasanya sekarang dengan diperbolehkannya chat WA dengan oleh bursa, biasanya mereka juga mengirim instruksi order melalui chat WA. Nah, lanjut, next. Nah, apa sih cara apa sih yang dilakukan oleh seorang trader dan bagaimana sih untuk menjadi seorang trader yang baik? Pertama, pengetahuan kode saham. Nah, ini penting pengetahuan kode saham bagi teman-teman mahasiswa yang mau jadi broker dealer ya, terutama di institusi. Pengetahuan pertama yang harus dimiliki orang broker dealer adalah pengetahuan kode saham atau ticker saham. Karena nanti nasabah biasanya akan ada banyak tipe nasabah. Ada tipe nasabah yang menyebutkan nama perusahaannya. Nah, disinilah otomatis kita dituntut untuk ketika nasabah menyebutkan nama perusahaan. Contoh, nasabah, tolong Mas Faris belikan saya Unilever. Nah, karena kodenya saya harus hafal. Apa sih yang harus saya beli? Nah, Unilever. Malah kodenya UNVR. Saya ketik di komputer. Nah, contoh lagi ada Telkom, TLKM. Nah, itu penting. Pengetahuan dasar sekali untuk menjadi seorang broker dealer adalah pengetahuan kode saham. Yang kedua adalah pengetahuan tentang fraksi harga. Nah, fraksi harga di Bursa Efek seperti apa sih? Nah, harga saham terendah yang diatur oleh Bursa Efek adalah Rp50. Nah, dalam Rp50 sampai dengan Rp200 itu kenaikan fraksi harganya itu 1 poin. Nah, dari 200 sampai 500 itu 2 poin, dari 500 sampai dengan 2000 itu 5 poin, lalu 10 poin, dan lagi 25 poin. Nah, itu pentinglah pengetahuan fraksi harga, di mana sistem akan menolak ketika kita salah memasukkan input harga. Nah, inilah yang harus juga dimiliki oleh seorang broker dealer, di mana teman-teman juga nanti menjadi broker dealer harus memiliki kemampuan pengetahuan tentang fraksi harga. Yang ketiga adalah kemampuan dalam memahami market behavior. Artinya seorang equity institusional atau broker harus punya kemampuan memahami bagaimana sih market polanya, bagaimana sih harga saham ini bergerak naik atau turunnya seperti apa. Nah, inilah yang harus dimiliki, kemampuan yang harus dimiliki juga. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya pertama adalah saran untuk teman-teman mahasiswa, mulailah trading dari sekarang. Learning by doing. Karena ketika nanti kalian sudah memasuki dunia kerja, minimal kalian sudah punya basically untuk pengetahuan, ini saham market seperti ini pergerakannya, terus harga sahamnya berapa aja, terus fraksi harganya berapa aja. Nah, di sanalah keunggulan kalian ketika kalian semenjak dini lah gitu kan, sudah memulai trading. Nah, itulah akan menjadi keunggulan kalian nanti ketika masuk dunia kerja. Bahkan ketika kalian tidak berkarir di pasar modal sekalipun, kalian tetap mempunyai kemampuan basically secara keilmuan untuk
trading sudah dimulai sejak kalian mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah kemampuan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Nah, ini penting bagi seorang broker institusional untuk dalam mengambil keputusan dan tindakan yang cepat. Itu karena kita dituntut karena harga yang selalu running dan sangat cepat, bahkan kita dituntut untuk menginput seberapa cepat kita untuk menginput dan mendapatkan harganya. Nah, itulah kemampuan yang harus kita asah. Nah, kembali lagi kemampuan itu kita bisa dapatkan dari mana sih? Kembali lagi dalam kita harus belajar dulu trading sejak mahasiswa. Nah, itulah yang saya istilahnya dapatkan dulu semester 1 saya langsung buka akun trading, langsung mulai trading. Nah, dari sanalah learning by doing-nya selama perjalanan trading sampai dengan bekerja, akhirnya sudah terbiasa dan akhirnya sudah terbentuk secara alamiah untuk kita bisa memahami itu. Untuk next. Nah, ada di sinilah perbedaan utamanya dari nasabah retail dengan institusi dalam cara trading dan dealing. Nah, client order institusi biasanya ada 3 jenis. Ada CD order atau biasa dibilang client discrete order. Lalu ada or better, OB order, or better order. Lalu yang terakhir ada best offer. Apa sih perbedaannya? Client discrete order biasanya nasabah hanya menginstruksikan jual saham, dia menyebutkan kodenya dan lalu menyebutkan berapa banyak yang dijual. Nah, untuk harganya, maka seorang sales, seorang broker akan mencarikan harga terbaiknya untuk jual dan beli. Nah, lalu or better juga sama, biasanya hanya menyebutkan hanya menyebutkan volume dan stikernya, dan di sana kemampuan trading tadi seorang institusi broker akan diuji. Lalu best offer juga langsung kepada best price. Next. Oke, maintaining client, customer satisfaction is worthless, customer loyalty is priceless. Nah, inilah sama seperti yang tadi Bang Arif bilang, bahwa ketika kita menjadi seorang broker dealer, marketing pertama kita adalah di awal. Selanjutnya adalah bagaimana kita memaintain klien tersebut. Nah, ini penting karena klien itu ketika kita maintain terus-menerus, ketika lalu kita mendapatkan kepercayaan, di sanalah kita istilahnya income kita terus terjaga. Nah, itu sangat penting bagi kita. Next. Nah, ada 3 hal yang penting, adalah good service, service yang baik menurut senang, terus personal touch. Lalu ada satu hal yang paling penting adalah client is not your customer, they are your partner. Nah, jangan pernah menganggap klien itu sebagai konsumenmu untuk membeli barang-barangmu, tapi mereka adalah partner. Partner apa sih? Partner dalam bisnis, partner dalam pekerjaan, dan segala macam. Nah, dari itu semua posisinya itu kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi simbiosis mutualisme. Next, selesai mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, thank you Bro Faris untuk materinya ya. Luar biasa panelis-panelis kita pada pagi hari ini ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah ternyata perusahaan-perusahaan asuransi selain aset manajemen ya, seperti dana pensiun, BPJS, dan bahkan dana pensiun Trisakti pun ya, dananya dikelolakan juga melalui pasar modal. Lalu yang kedua, selain itu dari klien institusi sendiri, dibagi lagi ya produknya ya, tidak hanya saham, karena memang perusahaan-perusahaan institusi sendiri harus membagi dana kelolaannya tidak hanya untuk di saham, harus dibagi seperti obligasi dan juga surat utang ya atau MTN. Nah, selain itu yang terakhir, kita juga harus bisa menawarkan hal-hal yang menarik tentunya kepada klien agar klien tersebut melakukan transaksi melalui kita sebagai broker dealer, karena memang persaingan saat ini juga cukup ketat atau mulai berkembang ya dari persaingan broker dealernya sendiri. Memang broker dealer sendiri saat ini juga menjadi salah satu
profesi yang tentunya menarik oleh bagi kita ya sebagai masyarakat tentunya, karena memang dari segi fee dan juga bertemu dengan klien-kliennya yang tentunya orang-orang yang cukup besar dan memiliki dana yang sangat besar seperti itu. Karena kalau kita berbicara broker dealer seperti contohnya ya yang sudah sangat besar dan memiliki masa seperti Ellen May, itu salah satu contoh yang berangkatnya adalah dari broker dealer dan dia kombinasikan dengan kemampuan dan ilmu-ilmu pengetahuannya sampai saat ini. Baik, di sini kita sudah mulai memasuki sesi interaktif dan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman juga bisa melakukan nanti ya, bisa melakukan pertanyaan melalui raise hand dan nanti bisa langsung menanyakan langsung kepada narasumber-narasumber kita. Nanti akan dibantu juga oleh adminnya untuk bisa melakukan open mic dan juga open videonya. Selain itu juga saya ingatkan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan menarik nantinya akan ada hadiah juga yang menarik tentunya yang akan kami berikan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik yang bisa dijawab tentunya oleh para narasumber kita. Oke, langsung aja ya untuk teman-teman semuanya. Saya juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bisa untuk kita bahas. Tentu mungkin ini pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri mewakili dari teman-teman semuanya ya yang hadir saat ini untuk di seminar kali ini. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab ya oleh Bang Arif. Bro Arif, halo, ada masih di tempat, Bro Arif? Ya, halo. Ya, Bro Rudi. Ya oke. Mungkin ini pertanyaan yang cukup basic ya, namun ini sangat penting. Gimana sih kita untuk bisa mendapatkan nasabahnya? Karena memang ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman D4 tentunya yang untuk mahasiswa bisa menyiapkan dari awal tentunya saat mahasiswa untuk bisa nanti diaplikasikan langsung sehingga tidak perlu repot-repot lagi mendapatkan nasabah. Tips and triknya dong Bro Arif, cara dapetin nasabahnya gimana kira-kira? Oke, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaan yang bagus sekali. Seperti saya tadi jelaskan di slide awal, untuk tips cara yang paling mudah saat ini adalah teman-teman semua kalau ketika mau cari klien harus menggunakan digital marketing. Itu sudah paling efektif banget sih. Artinya gini, ketika Anda jualan, kita nggak usah koar-koar seperti sales panci atau apa door to door gitu. Kita cuma kita main di medsos aja. Kita main medsos di contoh kita ambil Telegram, kita promosiin diri, kita jelasin produknya. Terus kenapa sih Ibu bisa join dengan sales saya gitu loh. Jadi lebih ke branding sih. Dari situ kita ke branding gitu. Terus yang kedua, ketika udah bikin Telegram atau channel tersebut, itu harus konsisten ke kontennya. Setiap hari ngasih edukasi. Entah itu news market, entah itu berita corporate finance, corporate action, itu harus konsisten setiap harinya. Nah, setelah itu, ketika sudah mendapatkan klien, itu harus dijaga sih. Itu udah pesan dari saya. Gitu. Terima kasih, Pak Rudi. Oke, balik lagi ya, seperti yang tadi saya kasih contoh, mungkin kayak Ellen May tadi ya, Bro Arif ya. Kalau kita lihat, Betul. berangkatnya dari seorang broker dealer. Bahkan Betul. sekarang bukan dia lagi yang nyari nasabah atau klien, justru klien yang nyari dia kan. Karena memang trust yang udah dia buat sendiri itu bisa menarik dari nasabah-nasabah yang ada ya. Tentu juga dari perusahaan-perusahaan sekuritas justru yang menawarkan hal menarik untuk bisa menggait Ellen May sendiri sebagai salah satu rekannya ya atau mitranya sebagai mitra yang cukup menarik karena memang Ellen May sendiri saat ini sebagai contoh ya Ellen May tentu saja memiliki masa yang bisa dikatakan ratusan atau mungkin sudah ribuan ya sekarang itu ya, yang betul. bisa kita ambil contoh ya karena tidak mungkin dari Bro Farhan, Bro Faris dan juga Bro Arif tentunya 5 atau 10 tahun kemudian nanti
masanya juga bisa mengikuti seperti Ellen May sebagai contohnya ya. Betul. Jadi gini, Bro Rudy, bisa saya tambahkan, ketika untuk mencari klien itu sangat susah. Itu sangat susah. Kita memposisikan diri, bagaimana sih untuk dicari sama klien itu. Dari situ, gimana sih kita harus bisa menjadi magnet untuk kepada nasabah. Ketika kita udah menjadi magnet untuk jadi nasabahnya, itu klien itu yang akan cari kita sendiri. Betul. Ibaratnya ya kita kayak istilahnya gini, kayak kita nyari jarum di bawah jerami kan, itu kan susah kan nyari jarumnya kan. Nah, kita itu memposisikan kita tuh sebagai sales kita tuh sebagai magnetnya untuk nasabah. Ketika nasabah udah cinta sama kita, udah nyaman sama kita nggak usah cari nasabah, sangat mudah sekali. Itu sih Bro Rudy. Oke, mantap banget nih. Oke, mungkin next pertanyaan ya, mungkin ini bisa dijawab mungkin oleh Bro Farhan. Bro Farhan. Siap, Bro Rudy. Ya, Bro Farhan mau nanya nih, pandangan orang tentang equity sales itu saat ini gimana sih? Karena kan kebanyakan kalau berbicara ada kata salesnya ya, itu mungkin dianggapnya rendah. Padahal menurut Bro Farhan sejauh ini untuk sales di pasar modal tuh gimana sih? Oke, untuk penyebutan equity sales sendiri tuh baru dipakai setelah saham-saham itu elektronik. Sebelumnya itu sebutan equity sales disebut floor trader, gitu. Jadi simpel kalau kita searching di Google misalnya pasar modal atau bursa efek Indonesia, pasti yang muncul itu floor trader. Nah itu yang dulu disebut, kalau yang sekarang tuh kita sebut sebagai equity sales. Bagaimana juga tanggapan orang, mungkin kalau ada sebutan salesnya disamain kayak sales, apa ya, kalau kata Bro Arif, sales panci. Padahal enggak, di sini kita menjual bukan menjual sekedar menjual produk, kita menjual advice, kita menjual trust di situ. Kalau orang percaya sama kita, ya otomatis kita nggak perlu cari lagi. Justru jaringan-jaringan klien kita itu yang datang mencari kita. Itu sih, Bro. Oke, jadi memang untuk informasi dikit ya kepada teman-teman, bahwa sebenarnya saya sebagai analis ya, yang memang kalau anggapannya mungkin menurut orang, analis itu ada levelnya sedikit di atas sales. Ternyata enggak loh. Kalau kita berbicara ya saat ini, analis atau mungkin juga investment banking, risk management, memang ya kalau berbicara dari segi gaji bisa dikatakan lebih besar dibandingkan sales-sales. Tapi untuk income per bulannya yang teman-teman harus tahu ya, kalau ini kita berbicara dengan orientasinya pendapatan ya atau pendapatan kita per bulan, justru equity sales di pasar modal itu income-nya bisa dikatakan unlimited. Jadi tergantung kita mau income sebulan itu 100 juta atau bisa mungkin 200 juta, itu tergantung dari kitanya seperti apa. Nah, bandingkan dengan seorang analis atau juga dengan seorang investment banking yang hanya terbatas oleh gaji, di mana memang gajinya sendiri tergantung dari kinerjanya. Kalau dia bagus ya mungkin bagus gajinya, atau mungkin dia standar ya standar-standar aja. Bahkan sebagus-bagusnya dari analis ataupun dari investment banking belum bisa mengalahkan dari income yang didapatkan oleh para sales sendiri untuk saat ini. Jadi banyak sekali bahkan saya sebagai analis, teman-teman saya yang dulunya berprofesi sebagai analis justru banting setir menjadi seorang equity sales karena memang tergiur atau menarik perhatian untuk dari income-nya sendiri yang bisa dikatakan unlimited tersebut. Setuju nggak untuk Bro Farhan? Setuju banget, Bro. Setuju. Setuju ya, karena memang equity sales sendiri bisa dikatakan tergantung kita memaintain klien seperti apa. Kayak gitu ya, Bro Farhan ya? Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya, itu bisa dijawab oleh Bro Faris. Halo Bro Faris. Halo Bro Rudy. Ya, mungkin gimana sih jenjang karir untuk di equity sales ini? Mungkin teman-teman belum paham ya
bisa sampai sejauh mana seorang equity sales untuk jenjang karirnya? Mungkin bisa dijelasin Bro Faris. Oke, jadi bagaimana sih jenjang karir dari seorang equity sales? Sebenarnya ketika kita berbicara tentang equity sales di capital market, yang ada di company saya biasanya jenjang karirnya adalah baik itu senior maupun junior. Jabatan kita adalah seorang staff. Pertama ketika mulai sebagai staff broker, lalu nanti kita grade, ada naik ketika senior dan kita achieve ketika menjadi seorang assistant vice president, seorang equity sales department, lalu naik menjadi VP, head of retail. Jadi jenjangnya gini, pertama adalah staff, kita fresh graduate biasanya menjadi staff, lalu menjadi senior equity sales atau dengan jabatan assistant vice president, lalu kita bisa naik lagi menjadi head of equity, itu jabatannya vice president, bahkan bisa langsung direktur. Nah, gimana sih cara mendapatkan kita naik jabatan terus menerus? Satu hal yang paling utama dan harus diingat, penilaian dari seorang equity sales adalah achievement target. Nah, itu penting. Nah, jadi orang baru pun seperti saya, ketika saya baru berkarir mungkin 4 sampai jalan tahun kelima di capital market, bisa langsung menjadi seorang branch manager atau kepala cabang. Nah, itu sangat mungkin sekali karena company akan melihat pencapaian, bukan seberapa lama kamu ada di perusahaan tersebut. Mungkin itu sih Bro Rudy, ketika jenjang karirnya yang bisa dimaksimalkan ketika menjadi equity sales. Oke, mantap. Memang justru jenjang karir masih bisa cukup panjang ya. Bahkan seorang broker dealer sendiri bisa mencapai level direksi ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin langsung next aja ya. Ini ada yang sudah mulai melakukan raise hand dari Bro Irman atau Sis Irman nih. Halo Bro Irman, Sis Irman, boleh ditanyakan langsung kepada narasumber kita? Boleh disebutkan namanya siapa, dari mana? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irman. Saya mau menyapa Bro Arif dulu ya, boleh? Boleh, silakan. Bro Arif. Halo, Bro Arif. Apa kabar? Masih ingat dengan saya, Mas Arif? Sebentar, sinyalnya ini agak... Kok nggak kedengeran ya? Halo? Tes. Bentar Pak ya, sinyalnya ini Pak. Mungkin ke panelis Halo? lain ya. Iya Pak. Ini boleh. Sinyalnya tadi. Halo, sudah tersambung ini Pak? Sebelumnya saya mau menyapa Bro Arif. Halo, Bro Arif, apa kabar? Ya. Baik Pak Irman. Kita masih kenal saya kan? Ya mungkin kalau lihat wajahnya mungkin kenal sih. Ya, kita dulu satu kelas waktu SMA, Mas Arif. Ya Allah, lupa ya sama saya ya. Oh iya. Saya dari Pulau Amba juga dulu. Oh iya, dari Brebes juga ya. Apa kabar? Ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman atas materinya.
sebuah pembelajaran baru buat saya yang termasuk baru mengenal dunia saham. Sebelum bertanya, saya ingin memberikan gambaran dulu nih. Jadi, ada 3 perusahaan. Yang pertama dengan produk bagus, mutu bagus, harganya juga mahal. Yang kedua, produk sedang, mutu sedang, harganya pun sedang. Yang ketiga, perusahaan dengan produk rendah, mutu rendah, nah, sudah dipastikan harganya pun murah. Di sini, yang bertahan adalah perusahaan yang produknya sedang, mutu sedang, dengan harga sedang. Yang kedua adalah produk dengan harga rendah, mutu rendah, dan harga murah. Dan sudah dipastikan produk yang pertama kali tutup adalah, atau yang banyak tidak lakunya, adalah dari perusahaan yang produknya bagus, mutu bagus, harganya mahal. Kenapa? Karena di negara kita ini, masyarakatnya yang jadi prioritasnya adalah melihat dari harga dulu. Soal produk, mutu, dan kualitas nanti dulu, itu nomor sekian. Yang pertama adalah dengan harga yang murah. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bro Arif, bagaimana sih strategi dari broker dealer merubah mindset dari masyarakat kita supaya bahwa mengetahui bahwa produk bagus dengan mutu yang bagus walaupun harganya mahal itu terlebih baiknya daripada produk rendah ataupun produk sedang dengan harga yang sedang dan murah tersebut. Itu saja Bro Arif yang saya tanyakan. Silahkan berbagilah ilmunya kepada kami yang masih awam. Terima kasih Bro Arif dan teman-teman. Oke. Jadi kalau terima kasih Pak Irman. Oke. Ini saya akan sedikit menjawab tentang pertanyaan Pak Irman. Bagaimana sih untuk ibaratnya itu lebih ke personal branding sih jatuhnya. Karena ketika teman-teman semua juara di perusahaan bagus dan produknya bagus, tapi kita secara personality-nya tuh jelek, itu tuh biasanya itu orang tuh agak males sih sama kita. Jadi ketika ada perusahaan yang perusahaannya ibaratnya biasa aja dan produknya biasa aja, tapi dia salesnya jago banget, dia personality-nya jago banget, justru dia akan orang cenderung lebih ke ininya sih, lebih ke si personalnya itu. Jadi kita lebih ke apa sih, personality kita tuh sama klien itu harus lebih bagus sih. Mungkin dari itu sih, mungkin dari saya begitu. Mungkin ada tambahan dari Bro Farhan atau siapa? Oke, mungkin ada tambahan dari Bro Farhan atau Bro Faris yang ingin menambahkan penyampaian dari Bro Arif. Atau mungkin dari Bro Irman masih ada yang ingin ditanyakan lagi tentang penyampaian tadi dari Bro Arif. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bro Arif atas jawabannya. Ya, saya rasa itu sudah cukup mewakili ya dari pertanyaan saya. Memang dalam realisasinya memang seperti itu. Itulah yang jadi tantangan daripada kami, maksudnya perusahaan-perusahaan yang mengandalkan produk bagus dengan mutu yang bagus, tapi tentu saja dengan harga yang lumayan mahal, itu menjadi pilihan dari pilihan yang kesekian maksudnya. Karena ya orang di daerah kita itu cenderung lebih memilih yang produknya murah, harganya murah, masalah mutu dan kualitas itu entah nomor berapa. Ya itu saja Bro Arif, terima kasih atas jawabannya. Dan teman-teman, barangkali ada yang mau ditambahkan, silahkan. Saya sangat berterima kasih sekali.
Oke, mungkin dari teman-teman selanjutnya bisa melakukan raise hand ya jika memang ingin menyampaikan pertanyaannya, atau mungkin bisa juga melalui chat interaktif, di mana kembali saya ingatkan ya, untuk pertanyaan yang menarik tentunya akan mendapatkan hadiah juga yang menarik dari kami kepada teman-teman semuanya. Mungkin saya akan lihat dari chat interaktif ya, tadi dari Sis Levita nih. Mungkin bisa untuk menyampaikan pertanyaannya, Sis Levita. Halo. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman admin untuk unmute untuk Sis Levita. Silahkan. Atau mungkin teman-teman lainnya yang ingin melakukan pertanyaan, silahkan juga. Oke, mungkin sambil menunggu ya pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Ada nggak sih mungkin dari Bro Arif, Bro Faris, dan juga Bro Farhan? Mau Oke, mungkin dari Sis Levita ya ini ya. Oke, ya, silakan. halo, selamat pagi semuanya abang-abang. Pagi. Saya mau nanya, kan tadi ada di masalah praksi. Jadi misalkan kita beli itu kan dapat TC ya. Nah, terus di harganya tuh harga TC sama di praksi itu beda, kita hitung. Itu kita protesnya kemana untuk nanyain itu? Oke, silakan mungkin Bro Farhan ya yang coba bisa jawab. Bro Farhan boleh. Oke. Mungkin kalau di sini jawabannya kan di sistem judge itu ada namanya price priority dan time priority ya. Mungkin kalau dapat di harga yang berbeda, misalnya siapa tadi namanya? Levita pasang beli pagi-pagi nih. Pengen jual Antam di harga misalnya 330. Tapi saat opening Antamnya dibuka di harga 360. Otomatis Levita jual Antam lakunya di harga atas, di best price-nya gitu. Gitu. Atau Iya, cash. tapi gini. Gimana? Tapi gini, misalkan contohnya beli saham di price 129. Okay. Tapi pas saya hitung itu, tapi nggak sesuai dengan yang ada di praksi. Di praksinya misalkan 2.225 lot. Di TC-nya lebih dari itu. Fraksinya 2.225 lot. Fraksi harga. Iya. Bukan volume sih. Harga itu. Iya, price-nya. Price-nya dapatnya di TC 129. Ya. Tapi lotnya yang berbeda, misalnya lebih rendah gitu. Sesuai dengan TC, betul. Lebih rendah. Oh, oke. Mungkin itu dapatnya parsial. Kalau di dealer disebutnya parsial. Jadi Levita masuk nih antrian. Misalnya 129 antrian di depannya ada 3.000 lot. Sampai situ jelas ya, antrian ada 3.000 lot di depan Levita nih. Levita antri 2.500 lot. Misalnya. Iya. Dan terus di harga 129 itu kejadian sekitar 4.200 lot. Otomatis Levita dapat cuman 1.200. Yang 1.000 lagi nggak dapat. Jadi kurang dari yang Levita pasang harganya. Oke. Itu. Jadi lebih sedikit dari yang Levita pasang gitu ya. Iya. Gitu. Itu parsial tuh masuknya antrian. Jadi kalau kita pasang order tuh nanti bursa kasih kita nomor antrian. IDX order namanya. Kalau di online sih ada biasanya di order list kalau pengen dicek. Biasanya kalau kita better sih kalau kita habis order, seandainya kita pakai online, kita cek di order list. Di situ ada kelihatan dannya berapa lot, di harga berapa. Karena sering kejadian juga, misalnya kita pasang jam 14.49, itu kan 1 menit menjelang pre-closing. Ya kan? Kita misalnya pasang beli apa tadi itu, di harga 129. Saat closing, ya gimana? Berarti kita bisa make sure untuk di praksi itu kayak broker apa aja yang dibeli, itu berarti hitungannya nanti kita bisa cross-check gitu? Bisa. Di order list biasanya, kalau di online trading. Oke, terima kasih Abang. Yo, thank you. Baik, mungkin selanjutnya ada dari Sis Catur nih.
Mungkin boleh untuk open mic-nya, silakan diajukan pertanyaannya untuk Sis Catur. Iya Bang, udah kedengeran Bang? Kedengeran. Saya mau bertanya, kan di situasi seperti sekarang ini, COVID ini kan banyak portofolio nasabah yang merah ya. Terus bagaimana cara broker untuk menghadapi kepanikan nasabah yang mengalami penurunan dalam portofolionya? Itu Bang. Oke, mau ditanyakan ke Bro siapa nih? Mungkin Bro Faris ya? Iya, Bang Faris juga nggak apa-apa. Oke, silakan Bro. Oke, mengenai portofolio merah ya, bagaimana cara menenangkan nasabah. Jadi sebenarnya ketika portofolio merah, biasanya kalau ini loh terjadinya, kita misalnya contoh saat ini kita merekomendasikan saham pada hari ini, ternyata yang kita beli itu merah atau turun harganya. Nah, di sanalah sebenarnya poin penting dari nasabah akan tenang atau tidak, ini advice awal kita. Nah, kenapa itu penting? Karena kembali lagi tadi seperti yang presentasi saya, jujurlah terhadap produkmu. Ketika kamu jujur, maka kamu menangi hati pelangganmu. Nah, ketika kamu jujur pada hari itu, menjelaskan ini kenaikannya sampai di sini. Nah, risikonya turunnya sampai di harga ini. Nah, jadi di sanalah sebenarnya nasabah atau klien kita sudah tahu nih risikonya seperti apa dan rewardnya seperti apa. Nah, di sana ketika harganya turun, nah di sanalah kita bisa menjelaskan lagi kepada klien, oh ini penurunannya karena sebab ini, sebab A atau sebab B. Jadi kita juga harus punya jawaban yang realistis gitu. Contoh realistis, artinya ketika turun, kenapa ini turun? Banyak orang atau banyak klien yang marah ketika seorang broker mengadvise kliennya untuk beli saham A atau saham B, terus pada hari yang sama sahamnya turun. Nah, ketika nasabahnya bertanya, kenapa ini turun? Segala macam. Nah, jawaban si broker tidak pada konteks utamanya, tidak pada jujur dengan produk di awalnya. Jadi balik lagi, usahakan pertama adalah jujur ketika mengadvise si nasabah. Bagaimana sih risikonya? Terus bagaimana sih penanganan risikonya? Jadi ketika timbul risiko, contoh harga turun atau portofolio merah nih, gimana sih cara mitigasinya? Bagaimana sih cara substitusinya? Misalnya beli Telkom, hari ini Telkom turun 1%. Nah, ketika 1% itu turun, kita bagaimana sih cara mensubstitusi 1% tadi dengan membeli saham yang lain, contoh. Ataupun dengan jalan terakhir ada cut loss dan mengganti. Nah, nasabah, jadi poin penting adalah nasabah itu hanya ingin tahu dia untung itu bagaimana dan rugi itu bagaimana penyelesaiannya. Jadi itulah yang penting, makanya pemahaman produk, pemahaman konsep itu sangat penting untuk menenangkan nasabah. Nah, ketika bisa menguasai itu, insya Allah sih nasabah pasti akan tenang dan bisa nerima sih. Gitu. Begitu Bro Rudi, kurang lebihnya. Oke, langsung aja ya. Makasih untuk Sis Catur pertanyaannya. Lanjut lagi ke Mu'arifah nih, yang udah melakukan resen tadi. Silahkan Mu'arifah. Halo. Pagi abang-abang semua. Saya Muarifah dari D4. Ya. Saya mau nanya nih Bang, sekarang kan Indonesia lagi resesi. Buat abang-abang semua yang udah expert di bidang saham, dan saya sebagai investor pemula, kan kaget dong justru harga saham semua pada turun. Menurut abang-abang, sahamnya itu lebih baik di hold atau dijual, atau kita nambah saham lagi untuk di keadaan kondisi yang kayak gini? Oke, siapa yang mau jawab mungkin dari Bro Arif mungkin ya? Silakan.
Tadi siapa namanya? Warifah. Muarifah ya. Pertanyaannya cerdas sekali. Terima kasih. Jadi gini, ketika saat resesi itu sebenarnya itu ada sebuah opportunity sih. Kita flashback di ketika 2008 itu semua market turun kan. Dari sisi market global, dari domestik juga turun kan. Sebenarnya itu opportunity sih ketika market recovery, ya harga saham juga ketika ekonomi membaik, biasanya juga harga saham itu akan mengikuti gitu loh. Ketika kondisi seperti ini, saya prefer untuk yang pertama stay cash dulu, sediain uang cash dulu. Ketika market udah benar-benar di bottom, kita bisa hajar untuk saham-saham blue chip. Saham blue chip itu seperti apa ya? Kita bisa dari sektor perbankan, kita bisa hajar Gudang Garam atau Telkom atau BNI atau Gudang Garam. Jadi yang pertama, yang kedua cek penurunan yang udah paling dalam. Ketika saham udah turunnya sekitar udah 50% dan itu kondisi perusahaannya itu bagus, itu kalau menurut aku ya itu udah tinggal merem aja sih. Nanti juga ketika setahun 2 tahun itu pasti market recovery. Namanya market itu pasti ada naik turunnya gitu loh. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, Sis Muarifah masih mau ditanya lagi nggak? Mumpung ada 3 expertise-nya nih. Sebenarnya banyak sih yang mau ditanya, tapi kayaknya nanti aja dulu deh. Nanti aja ya. Oke Makasih deh. ya, Bang. Oke, mungkin selanjutnya boleh resen lagi ya. Mungkin dari Krisna Darmawan ya, yang udah melakukan resen. Boleh Bro Krisna, silakan diajuin pertanyaannya. Halo Bro Krisna. Halo. Mungkin dari admin bisa, oke. Silakan Bro Krisna. Tadi kan dijelaskan kalau saham itu aman ya, bukan judi dan ada fatwa MUI-nya. Jadi dalam bertransaksi saham, apakah ada saham yang syariah? Kalau ada, bagaimana ya transaksinya? Apakah ada aplikasi trading tersendiri untuk saham-saham syariah? Karena saya sendiri pribadi belum memiliki akun saham dan belum paham mengenai transaksi saham tersebut. Terus juga kalau dalam rekomendasi dari broker, investornya rugi atas saham tersebut, bagaimana ya? Terima kasih. Oke, mungkin bisa Bro Farhan ya yang jawab ini ya. Silakan Bro Farhan. Oke, thank you Krisna ya. Jadi untuk apakah ada saham-saham syariah? Ada. Jadi kita sendiri juga punya indeks di bursa namanya Indonesia Islamic Index ya, Jakarta Islamic Index. Dan itu ada sekitar 80 saham yang masuk kriteria saham syariah. Contohnya utang dari bank tidak lebih dari 20%, barang yang dijual tidak mudorot dan sebagainya. Apakah ada aplikasinya? Ada. Hampir semua sekuritas sekarang ada. Hampir semua ya. Mungkin ada beberapa yang enggak. Dan bagaimana cara tradingnya? Dan di sini ada perbedaan sedikit. Kalau tadi di materi saya jelasin ada yang namanya limit trading dan margin. Di syariah tuh nggak boleh. Karena apa? Karena kalau kita pakai limit trading, even kita belum bayar saat T+0 tuh akan kena bunga. Sekitar 0,133% per hari. Nah itu yang dilarang di syariah. Jadi kalau kita pengen trading saham syariah itu cash only. Hanya cash. Gitu. Dan gimana kalau saham turun tadi ya? Sebelum kita merekomendasikan, kita efek dulu ke nasabah nih. Kondisi fundamentalnya gimana, teknikalnya bagaimana. Kalau fundamentalnya bagus, kayak Telkom tuh secara fundamental kan bagus ya. Tapi entah kenapa sahamnya malah turun. Nah, kita terbuka aja gimana
itu teknikalnya, kondisi teknikalnya bagaimana. Dan mau tenangin nasabah sih kita kasih secara histori aja harganya. Memang itu tipe saham apakah yang naiknya cepat atau lambat, gitu sih. Bro moderator, Bro Rudy. Oke, mungkin sedikit ya saya nambahin ya. Mungkin untuk tentang harga saham yang turun atau harga saham yang naik. Jika memang sahamnya turun sangat drastis sekali ya, tentu kita harus pertama melihat ada hal apa yang menyebabkan dari harga saham itu turun. Pertama mungkin kita bisa lihat dari laporan keuangannya, apakah laporan keuangannya bermasalah. Kalau misalnya laporan keuangannya tidak bermasalah ya, yang selanjutnya yang kita harus perhatikan adalah corporate action yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan tersebut tidak membagikan dividen atau ada masalah hukum yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut yang menyebabkan dari harga sahamnya itu turun. Atau mungkin ada penyebab saham tersebut menurun tidak wajar. Justru itu yang bisa kita perhatikan adalah bisa dimanfaatkan ya. Tentunya bisa dimanfaatkan harga saham yang menurun jika memang dari kondisi fundamental bagus atau dari sisi corporate action juga bagus. Itu kita bisa memanfaatkannya mungkin melalui analisa teknikal. Kita bisa melihat historis dari harga sahamnya tersebut. Di mana kita bisa melihat kapan sih timing untuk bisa melakukan beli atau juga jual untuk saham tersebut. Itu biasanya juga bisa dipandu melalui para equity sales-nya tersebut. Gitu sih Bro Krisna. Itu izin menambahkan ya Bro Farhan ya. Oke. Mungkin langsung next ke partisipan lainnya. Ini yang sudah melakukan resen juga ada dari Maria Tania. Sis Maria. Boleh untuk open mic-nya dan juga open videonya. Silakan diajukan pertanyaannya. Oke, selamat pagi. Saya mau nanya, apa aja sih tantangan yang dihadapi kalau menjadi seorang broker dealer? Terus gimana cara menghadapi tantangan tersebut? Oke, ini mau diajukan ke Bro siapa nih? Siapa aja sih boleh. Siapa aja ya? Oke, mungkin siapa yang mau menjawab? Bro Faris mungkin ya? Silakan Bro Faris. Oke, Bro Rudy, untuk Maria Tania. Mungkin challenge-nya dari setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin saya punya challenge A, Mas Arif punya challenge B, Mas Farhan punya challenge B. Tetapi pada umumnya, challenge utama seorang broker dealer adalah target. Nah, di mana setiap broker dealer itu punya target yang berbeda-beda di masing-masing company. Nah, bagaimana sih kita memaksimalkan target? Yang pertama adalah terus mengasah kemampuan diri kita sih, kemampuan diri kita dalam arti marketing, dari sisi marketing, bagaimana dari sisi advice, dari sisi trading, dealingnya, lalu dari maintenance-nya. Nah, yang poin penting adalah bagaimana sih kita memaintainnya. Nah, lalu challenge apalagi sih ketika kita menjadi seorang broker dealer selain target adalah ketika pertama kali menjadi seorang broker dealer pasti challenge utamanya adalah bingung nggak punya nasabah, apalagi kita seorang pendatang di Jakarta, nggak punya saudara jauh, relasi jauh, gimana sih kita manfaatinnya, bagaimana sih kita itu challenge bagi diri kita mendapatkan nasabah pertama kita. Nah, itu pun saya menjadi challenge saya juga utama ketika menjadi seorang broker dealer. Pertama, siapa sih menjadi klien utama saya? Pertama kali ya jelas keluarga. Nah, kalau setelah keluarga pasti teman dekat. Nah, challenge dari challenge itu kita men-challenge sendiri ketika kita bisa meyakinkan keluarga, meyakinkan teman. Disitulah kita sebenarnya lebih ke men-challenge diri sendiri sih, menantang diri sendiri. Setelah ini saya harus taklukin si A, harus taklukin si B. Mereka harus yakin dengan apa yang saya jual. Nah, itu sih challenge utama dari seorang broker dealer ya. Gitu. Nah, ketika situasi pandemi seperti ini, nah ini lebih kompleks lagi sebenarnya tantangannya. Challenge-nya seperti, contoh kita nggak bisa ketemu nasabah saat ini. Bagaimana sih challenge kita? Otomatis kita merubah gaya marketing kita yang tadinya kita face to face menjadi digital marketing seperti Mas Arif bilang.
itu kan menjadi challenge nih, terutama bagi saya seorang institusional equity sales yang biasanya saya harus biasa menemui klien, sekarang tidak bisa menemui klien. Bagaimana sih saya merubah materi saya menjadi digital marketing? Nah, itu jadi challenge tersendiri sih untuk saya. Mungkin itu sih Bro Rudi, mungkin Mas Arif atau Bro Farhan mau menambahkan. Oke, mungkin Bro Arif atau Bro Farhan ada yang mau menambahkan? Atau mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, mungkin ada lagi yang melakukan resen ya, dari Bro Muhammad Iqbal Alfarabi. Silakan Bro Iqbal ya, Bro Iqbal untuk mengaktifkan mic dan juga videonya. Oke, selamat pagi Bang. Saya Muhammad Iqbal nih, ingin bertanya ke Bang Arif terkait pernyataannya tadi di mana dengan mencari klien itu bisa dengan melalui sosial media, kayak jualan panci gitu kan. Dan itu kan pasti sasarannya itu kan nggak cuman orang yang sudah mengerti tentang dunia pasar modal, tapi juga orang yang belum paham dengan dunia pasar modal. Nah, dengan keadaan sekarang ini nih Bang, istilahnya di mana kita kan nggak tahu ini pandemi ini sampai kapan, jadi kan orang banyak yang tahan aja lah duitnya gitu kan, daripada bahaya takutnya ntar malah gimana. Nah itu dari Abang sendiri, itu kayak gimana gitu Bang cara menjelaskannya untuk orang yang seperti itu? Terima kasih. Waduh, jadi bongkar rahasia nih kalau kayak gini. Baik. Jadi gini Mas Krisna ya tadi ya. Jadi ketika Iqbal. Oh ya Mas Iqbal. Jadi ketika pandemi seperti ini, kita menjelaskan kepada calon klien, baik yang sudah mengerti atau bahkan yang belum mengerti sama sekali, ini kondisi yang sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Ketika pandemi seperti ini dan kita nggak tahu kapan berakhirnya, saya selalu bilang ini saat yang bagus. Karena apa? Saham-saham blue chip, saham-saham tadi yang saya bilang, saham-saham blue chip, itu semua pada diskon semua, Mas. Justru ini kesempatan gitu loh, saat untuk investasi di saham gitu loh. Dengan terbukti banget ketika selama pandemi ini, jumlah investor yang ada di Bursa Efek Indonesia itu bertambah dari pokoknya bertambah signifikan selama adanya PSBB ini. Jadi mereka yang kerjanya di WFH, malah justru mereka pada sibuk aktivitas dia investasi di saham, ada yang trading saham, banyak yang opening account sih. Justru ketika kondisi seperti ini ya berkah sih, ada berkahnya juga. Itu sih dari sisi saya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari Bro Farhan, Bro Faris, menambahkan dari Bro Arif nih. Silakan. Atau mungkin mau next aja, karena ada dua lagi nih yang melakukan resen. Makin menarik ya, mungkin buat teman-teman sampai sejauh ini mulai terbentuk nih komunikasinya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan nggak? Ya mungkin cukup. Cukup ya, lanjut aja ya. Oke, mungkin dari Nur Salimah nih. Iya, on mic aja ya, Bang. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini saya mau nanya, ada nggak sih hal yang membuat seorang broker dealer itu merasa kurang berhasil atau merasa gagal dalam pekerjaannya? Terus kan tadi Bang Farhan bilang tentang perbedaan saham syariah dengan saham biasa, katanya kalau kayak gitu lebih aman saham syariah atau saham biasa ya Bang? Terima kasih. Oke, thank you Nur Salimah ya. Jadi apa ada perasaan pada broker dealer saat gagal itu pas apa gitu ya? Yang pasti yang tadi Bro Faris bilang, kita kerja harus achieve target per bulannya. Ya mungkin kalau gagal, yang pasti kita saat nggak achieve itu, ada yang kurang, mungkin servis kita kurang ke klien dan sebagainya mungkin. Tuh. Terus apakah saham syariah lebih aman? Sebenarnya tentatif ya. Soalnya perusahaan itu juga tergantung kinerjanya. Yang dimaksud dengan saham syariah itu mungkin ada batasan-batasan yang nggak bisa
ada batasan-batasan yang nggak bisa dijaga gitu ya, antara saham konvensional dan syariah. Seperti kayak gudang garam itu kan perusahaan yang kinerjanya bagus, tapi kenapa nggak masuk syariah? Karena core bisnisnya. Begitu, jadi nggak menjamin juga saham syariah berkinerja bagus. Cuman ada syarat-syarat dari suatu perusahaan itu yang memenuhi untuk menjadikan dia saham syariah gitu. Gitu aja menurut saya, Bro Rudi. Oke, mungkin dari Sis Nur Salima ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak bang, udah cukup, terima kasih. Oke, ini masih ada yang melakukan raise hand lagi ya, dari Sis Faiza Alifah. Oke, Sis Faiza Alifah, boleh untuk pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, Abang. Saya mau nanya. Waalaikumsalam. Tadi kan dalam mencari klien kita bisa melakukan edukasi ya. Nah, dalam melakukan edukasi itu, apakah ada peraturan atau larangan-larangan tertentu dalam melakukan edukasi tersebut gitu? Apa ada larangan-larangan tertentu atau gimana? Udah itu aja. Oke, siapa yang mau jawab nih? Silakan. Mungkin dari Bro Faris ya. Silakan Bro. Ya. Larangan-larangan sih masalah edukasi ya. Sebenarnya nggak ada cara hitam di atas putihnya sih larangan-larangan yang kita mengedukasi nasabah seperti apa. Mungkin lebih kepada etika profesi ya. Artinya gini, seorang broker dealer harus memahami etika profesi seorang broker dealer. Nah, etika profesi itu dapat dari mana? Nah, kita bisa lihat POJK yang mengatur tentang etika profesi broker dealer. Tapi bagi teman-teman broker bisa apa sih etika? Nah, yang paling gampangnya adalah seorang broker dealer tidak boleh menjerumuskan nasabah. Artinya seorang broker dealer tahu bahwa apa yang dijual itu buruk dan itu bisa membahayakan nasabah. Dalam arti membahayakan adalah membuat portofolionya turun. Nah, itu sebenarnya satu sisi kita mengedukasi tidak apa-apa, cuma cara sisi etika, cara moral hazard yang ada dalam diri kita sebagai seorang broker dealer itu sebenarnya tidak boleh dilakukan dan untuk mengedukasi seperti itu. Lalu ada lagi banyak kesalahan yang diedukasi. Dalam hal edukasi adalah tidak menjelaskan secara detail gitu loh. Pertama, mindset orang Indonesia lah pada umumnya hanya melihat untungnya saja dalam tanda kutip. Ketika broker dealer menawarkan produk itu, pasti akan ditanya untungnya berapa. Nah, itu sebenarnya udah manusiawi ketika nanya untungnya berapa. Tetapi ada yang dilupa. Ketika membeli satu saham, di sanalah ada risikonya juga. Nah, orang Indonesia pada umumnya tidak mau tahu risiko tersebut. Nah, di sanalah peran kita sebenarnya. Ketika mengedukasi, bagaimana sih kita mengedukasi ketika risiko itu timbul, bagaimana memitigasinya, bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik dan benar. Nah, sehingga akan terjadi win-win solution. Win-win solution artinya gimana? Si klien untung, si broker dealer dapat komisi atau fee yang dihasilkan. Nah, mungkin itu sih secara etika sih mungkin yang harus diperhatikan ketika mengedukasi seorang nasabah. Mungkin itu, Bro Rudi. Oke, terima kasih Bro Faris ya. Oke, mohon maaf untuk teman-teman semuanya ya yang sudah melakukan raise hand dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab semua karena memang keterbatasan waktu yang kami miliki. Baik, saya kembali mengingatkan ya kepada teman-teman untuk juga melakukan absensi kembali ya, karena memang absensi ini dibutuhkan
untuk mendapatkan sertifikat dari seminar kali ini. Oke, pertanyaan tadi juga menjadi penghujung dari acara hari ini. Sebelum saya sudahi ya acara ini, izinkan saya untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman semuanya dan juga terima kasih untuk kepada para panelis semuanya dan juga Bu Tri yang sudah berkenan hadir pada seminar kali ini. Terima kasih semuanya. Oke, izinkan ya. Ada yang ingin saya sampaikan? Baik, Bu. Silakan Bu Tri. Mungkin Bu Tri Ya. juga bisa menyampaikan penutupan untuk seminar kita pagi hari ini ya, Bu. Silakan Bu Tri. Iya, baik. Terima kasih Mas Rudi. Ini saya mengikuti terus ya, walaupun tadi mungkin off, tapi saya mengikuti terus ini seminar yang luar biasa. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan ke Mas Lanjar, mungkin ke depan ini pesertanya harus lebih banyak lagi. Ini edukasi yang sangat baik kepada masyarakat, karena selama ini kita tahu bahwa mindset masyarakat terhadap pasar modal masih agak sedikit abu-abu. Tadi Mas Arief menyampaikan ya yang bahwa yang namanya bermain di pasar modal, istilah di pasar modal, kita memiliki saham dan lain sebagainya, itu bukanlah judi. Dan ini kan masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman seperti itu. Saya pernah membaca bukunya Ibu Ellen May terkait dengan smart trader not gambler gitu ya. Jadi pemahaman seperti ini saya kira harus terus disampaikan kepada masyarakat ya. Beberapa waktu yang lalu dari BEI sering datang ke kampus-kampus roadshow untuk mengedukasi mengenai yuk nabung saham dan lain sebagainya. Tadi kan disebutkan juga oleh Mas Arief bahwa kita memiliki satu lot lembar saham artinya memiliki sebuah perusahaan. Ini kan kadang-kadang masyarakat juga tidak tahu. Kemudian ada beberapa value ya yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh para panelis yang luar biasa terkait dengan masalah kejujuran, masalah komunikasi. Kemudian tadi disampaikan juga terkait apa sih challenge kita kalau istilahnya menjadi seorang broker dealer, itu disebutkan minimal awalnya kita kepada untuk mendapatkan klien orang-orang terdekat, jadi pentingnya silaturahmi ya. Dan saya akui ini yang bertanya juga bagus-bagus, tadi ditanyakan terkait dudonnya tuh seperti apa. Jadi saya kira hari ini materi yang disampaikan oleh semua panelis narasumber itu luar biasa, dan mudah-mudahan ini semua yang mendengarkan ini mendapatkan manfaatnya. Asik banget ya, asik banget saya mengikuti ini, saya kebayang gitu ya. Suatu saat orang-orang Indonesia itu investasi itu sudah menjadi kebutuhan. Pasar modal itu sudah menjadi kebutuhan. Sekarang kan masih abu-abu ya, masih ya kadang-kadang ingin membeli, tetapi mungkin terkait dengan karena kaitannya dengan kuliah dan lain sebagainya. Karena ini perannya nanti secara makro kan luar biasa. IHSG itu merupakan salah satu ukuran indikator kesehatan ya. Ini faktor yang sangat penting juga untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Jadi sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ini karena experience yang luar biasa juga ya. Tadi cara menjawabnya juga bagus, sangat memberikan pencerahan ya kepada pendengarnya. Ini adik-adik mahasiswa itu pasti bangga dengan kakak-kakak senior yang mau berbagi ilmunya, dan sangat sayang kalau ini hanya diikuti oleh mahasiswa. Saya kira ini masyarakat banyak dan calon-calon mahasiswa itu juga tahu bahwa pasar modal itu mempunyai peran yang penting dan asik ya di dalamnya, artinya kita bisa menjadi bagian di dalamnya. Pada webinar yang lalu disampaikan mengenai profesi-profesi yang begitu banyak ya yang ada di pasar modal. Hari ini fokus di broker dan dealer, dan ini sangat menarik. Dan dari pembicara Mas Arief, Mas Faris, Mas Farhan, keren banget. Juga MC-nya, moderatornya ini keren banget, Mas Rudi. Jadi bisa membawa acara ini sangat baik. Dan saya sangat berharap sekali lagi ke depan acara ini bisa diikuti lebih banyak lagi. Ini adalah edukasi yang menarik tentang pasar modal. Masyarakat harus tahu sehingga ke depan investasi di pasar modal itu sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Terima kasih, itu saja Mas Rudi, waktu saya kembalikan kepada moderator. Sukses untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya, mungkin seluruh peserta bisa menyalakan videonya ya, karena kita akan melakukan sesi foto.
izin sebentar ya Bu Tri untuk melakukan sesi foto. Ya, silakan Mas Rudi. Oke, mungkin akan dilakukan dalam hitungan 1 sampai 5 ya. Semua sudah siap? Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih Bu Tri yang sudah berkenan hadir dan juga teman-teman semuanya. Sama-sama. Terima kasih untuk seluruh panelis. Semoga apa yang kita hadirkan untuk hari ini bisa menjadi pembelajaran lagi, dan semua yang hadir di sini terus belajar dan mengembangkan tentunya dan juga memajukan D4 Keuangan. Terima kasih juga kepada sponsor PT Erdika Elite Sekuritas yang sudah membantu dalam penyelenggaraan seminar online pada pagi hari ini. Akhir kata, selamat pagi, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.